Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal tipe structure and written expression yang diambil dari Complete Test 5 Longman. Dan fokus kali ini saya akan membahas soal nomor 21 sampai 30 untuk tipe written expression. Jadi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes TOEFL ITP dan sedang belajar masalah-masalah yang berkaitan dengan structure and written expression, maka bisa menyimak video ini. Oke, langsung aja kita bahas soal-soalnya. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 21. Lake Tahoe, located on the eastern edge of the Sierra Nevada Range, is fed by more than 30 mountain streams. Oke, teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A, located ini merupakan bentuk past participle yang berasal dari klausa adjektif yang udah direduksi. Di mana asal mulanya itu located ini berasal dari which is located. Nah, karena direduksi, maka which yang berperan sebagai konektor sekaligus subjek dan is yang berperan sebagai verb be ini dihilangkan sehingga hanya tersisa bentuk past participle-nya aja berupa located. Oke, jadi untuk pilihan jawaban A ini strukturnya udah benar. Kemudian untuk pilihan jawaban B, eastern edge ini merupakan sebuah noun yang berperan sebagai objek preposisi on, di mana penggunaannya di sini juga sudah tepat. Kemudian untuk pilihan jawaban C, fit di sini merupakan sebuah kata kerja bentuk aktif yang penggunaannya kurang tepat, karena kalau teman-teman perhatikan di sini ada indikator by yang diikuti oleh sebuah objek. Nah, kalau ada by yang diikuti objek, ini mengindikasikan bentuk pasif ya. Sehingga setelah is ini, yang merupakan verb be, itu harus diikuti oleh bentuk past participle. Agar menjadi kata kerja bentuk pasif atau passive verb. Oke, jadi verb di sini kita ubah menjadi kata kerja bentuk past participle-nya yang berupa fate. Kayak gitu. Agar struktur kalimatnya menjadi benar. Sehingga untuk soal nomor 21, jawabannya adalah yang C. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 22. Established in 1789 and operated by the Jesuits, Georgetown University in Washington, D.C. is the older Roman Catholic institution of higher learning in the U.S. Oke, teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A, established di sini merupakan bentuk past participle yang berasal dari klausa adjektif yang udah direduksi. Di mana asal mulanya itu, kalau kita coba tuliskan di sini, established berasal dari which is established. Nah, karena klausa adjektifnya ini direduksi, maka which yang berperan sebagai konektor sekaligus subjek dan juga is yang berperan sebagai verb be ini dihilangkan. Sehingga hanya tersisa bentuk past participle-nya aja, yaitu establish. Oke? Dan di sini kalau teman-teman perhatikan, ada kata kunci lainnya, yaitu berupa operated. Operated di sini merupakan bentuk past participle juga ya. Sehingga penggunaan established di sini udah benar, karena merupakan bentuk past participle yang terbentuk dari klausa adjektif yang udah direduksi. Kemudian untuk pilihan jawaban B, older di sini merupakan bentuk komparasi atau perbandingan
di mana penggunaannya di sini kurang tepat. Karena kalau teman-teman perhatikan di sini ada kata kunci berupa the, di mana kalau ada determiner the, maka ini mengindikasikan bentuk superlatif ya, bukan komparatif. Kemudian di sini ada kata kunci lainnya yaitu in the US. Berarti di sini mengindikasikan bahwa si Georgetown University ini merupakan universitas yang paling kayak gitu. Yang paling apa? Yang paling tua kayak gitu. Institusi Katolik Roman yang paling tua. Berarti kita gunakan bentuk superlatif bukan komparatif. Oke, jadi older di sini harusnya kita ubah menjadi bentuk superlatifnya, yaitu berupa oldest. Oke, setelah adjektif old ini ditambahkan akhiran est yang mengindikasikan bentuk superlatif. Jadi untuk soal nomor 22, struktur yang salah terdapat pada jawaban yang B. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 23, the surface of the planet Venus is almost completely hid by the thick clouds that shroud it. Oke, teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A, almost di sini merupakan sebuah adverb yang penggunanya udah tepat karena si adverb almost di sini menerangkan adverb lainnya yaitu completely. Oke. Jadi untuk pilihan jawaban A ini strukturnya udah benar. Kemudian untuk pilihan jawaban B, hit di sini merupakan kata kerja bentuk past tense atau verb kedua, di mana penggunaannya kurang tepat. Karena kalau teman-teman perhatikan di sini ada verb be yang berupa is. Nah, kalau ada verb be, maka bisa diikuti oleh past participle untuk kalimat pasif atau bisa diikuti oleh bentuk present participle untuk kalimat aktif. Nah, tinggal kita sesuaikan aja sama konteks kalimatnya ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada indikator by yang diikuti oleh sebuah objek the thick cloud. Sehingga kalau kita lihat konteks kalimatnya ini merupakan bentuk kalimat pasif. Jadi setelah is ini harus diikuti oleh bentuk past participle. Oke, jadi hit di sini kita ubah menjadi bentuk past participle-nya yang berupa hidden. Agar struktur kalimatnya menjadi benar. Oke, jadi untuk soal nomor 23, jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke soal nomor 24. Present in rocks of all types. Hematite is particularly abundant in the sedimentary rocks known as red beds. Oke, teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A, penggunaan kata kerja present di awal sebuah kalimat ini udah benar. Kemudian untuk pilihan jawaban B, all types di sini merupakan sebuah noun dalam bentuk plural yang berperan sebagai objek dari preposisi of, di mana penggunaannya di sini juga udah benar. Kemudian untuk pilihan jawaban C, particular ini merupakan sebuah adjektif yang penggunaannya kurang tepat karena kalau teman-teman perhatikan di sini udah ada adjektif yaitu abundant, sehingga sebelum adjektif ini yang kita butuhkan adalah adverb yang menerangkan si adjektifnya abundant. Oke, jadi particular ini kita ubah menjadi adverb yang berupa particularly. Agar struktur kalimatnya menjadi benar. Oke, jadi untuk soal nomor 24, jawabannya adalah yang
C. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 25. Tropical cyclones, unlike extratropical cyclones, which derive much of their energy from the jet streams, originate far from the polar front. Oke, teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A, alike di sini merupakan sebuah predikat adjektif yang penggunaannya kurang tepat, karena kalau teman-teman perhatikan penggunaan alike itu hanya bisa digunakan setelah sebuah linking verb. Jadi bisa saya contohkan di sini, misalkan you and me are alike, kayak gitu. Nah, di sini alike ini merupakan sebuah adjektif yang dia berdiri sendiri, jadi tidak diikuti oleh sebuah noun, di mana alike di sini berada setelah sebuah linking verb, yaitu berupa are. Oke. Nah, karena di sini predikat adjektif penggunaannya kurang tepat, seharusnya alike di sini kita ubah menjadi sebuah preposisi ya, atau kata depan. Oke, jadi like ini kita ubah menjadi preposisi like agar sesuai dengan konteks kalimatnya. Di mana di sini dibandingkan si tropical cyclones yang mirip atau serupa dengan extratropical cyclones. Oke. Sehingga untuk soal nomor 25 jawabannya adalah yang A. Predikat adjective alike ini harus kita ubah menjadi preposisi like. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 26, Elizabeth Cady Stanton organized the first U.S. Women's Rights Convention in 1848 and was instrumentally in the struggle to win voting and property rights for women. Oke, teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A, women's di sini merupakan sebuah noun, di mana setelah noun women's di sini diikuti oleh apostrof, kemudian diikuti S. Nah, ini penggunanya udah benar, karena kalau teman-teman perhatikan setelah women's di sini diikuti oleh noun lainnya berupa rights, oke? Nah, kalau ada dua noun seperti ini, maka kita butuh sebuah apostrof di sini yang mengindikasikan kepemilikan, kayak gitu ya. Sehingga jawaban A dan B ini strukturnya udah benar. Selanjutnya untuk pilihan jawaban C, instrumentally ini merupakan sebuah adverb yang penggunaannya kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena kalau teman-teman perhatikan di sini, ada verb be yang berupa was. Ini adalah verb be, di mana verb be was di sini merupakan sebuah linking verb. Nah, kalau ada linking verb, maka harus diikuti oleh sebuah adjektif, bukan adverb ya. Jadi, instrumentally ini yang merupakan sebuah adverb, harus kita ubah menjadi adjektifnya yang berupa instrumental. Agar struktur kalimatnya menjadi benar. Oke, sehingga untuk soal nomor 26, jawabannya adalah yang C. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 27. Jaguarinus parsley, long-tailed creatures, colored either an uniform reddish brown or dark gray. Oke, teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A. Di sini ada adjective long yang diikuti oleh bentuk past participle tailed. Di mana ini keduanya berperan sebagai adjektif, dan ketika ada adjektif yang diikuti oleh past participle, maka ada ciri khas di sini, yaitu ada tanda penghubung, oke? Di mana penggunaan long tailed di sini udah benar. Kemudian untuk pilihan jawaban B, colored ini merupakan sebuah past participle, .
yang berperan sebagai adjektif karena dia berdiri sendiri. Karena kalau teman-teman perhatikan di sini udah ada verb-nya yang berupa are ya, sehingga kita tidak butuh verb lain. Berarti di sini colored ini berdiri sendiri dan berperan sebagai sebuah adjektif. Jadi penggunaannya di sini udah benar. Kemudian untuk pilihan jawaban C, an di sini merupakan sebuah artikel yang penggunaannya kurang tepat karena kalau teman-teman perhatikan untuk penggunaan artikel itu bisa saya coba tuliskan di sini. Ada artikel dan juga an. Di mana artikel itu digunakan untuk sebuah noun yang diawali oleh huruf konsonan. Sedangkan untuk artikel an di sini digunakan untuk noun yang huruf awalnya berupa vokal. Tetapi ada pengecualian, yaitu terkait dengan penggunaan artikel dan an untuk u yang dibaca y. Misalnya uniform ini kan diawali oleh huruf u, tetapi kita baca y ya. Seharusnya kan artikel yang digunakan itu adalah artikel an, tetapi karena ini pengecualian, maka ketika u dibaca y, maka kita menggunakan artikel e. Oke, sedangkan yang kedua adalah ketika huruf h tidak dibaca, misalnya non hour, ini kan hanya kita nggak baca. Sehingga artikel yang digunakan itu adalah artikel an, bukan artikel e. Oke, sehingga kalau teman-teman perhatikan uniform ini merupakan bentuk pengecualian di mana u dibaca y, sehingga kita harus menggunakan artikel e, bukan artikel an. Oke, jadi ini kita ubah menjadi artikel e. Sehingga untuk soal nomor 27, struktur yang salah terdapat pada jawaban yang C. Oke, lanjut ke soal nomor 28. It is possible to get a sunburn on a cloudy day because 80% of the ultraviolet rays from the sun will penetrate cloud cover. Oke, teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A, to get di sini ada bentuk infinitif ya. Setelah to diikuti oleh kata kerja bentuk dasar, di mana di sini penggunaannya udah benar. Kemudian untuk pilihan jawaban B, cloudy ini merupakan sebuah adjektif yang menerangkan si nounnya day. Oke, jadi penggunaan cloudy di sini juga sudah tepat. Selanjutnya untuk pilihan jawaban C, world di sini merupakan bentuk model yang mengindikasikan bentuk past atau bentuk lampau, di mana penggunaannya di sini kurang tepat. Karena kalau teman-teman cermati, di sini ada kata kunci berupa is. Is ini kan merupakan kata kerja bentuk present. Sehingga nantinya ketika di sini ada world, maka nanti kalimatnya menjadi gak masuk akal. Oke? Jadi world ini kita ubah menjadi bentuk model yang mengindikasikan bentuk present juga. Yang berupa will, bukan would. Agar struktur kalimatnya menjadi benar. Oke? Jadi untuk soal nomor 28, struktur yang salah terdapat pada jawaban yang C. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 29. In 1964, CAC established the International Trade Center in order to assist developing countries in the promotion of its export. Oke, teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A, to assist di sini merupakan bentuk infinitif yang penggunaannya udah benar. Selanjutnya untuk pilihan jawaban B,
Developing ini merupakan sebuah adjective yang merupakan bentuk present participle. Dimana kalau adjective bentuk present participle ini mengindikasikan bahwa si noun-nya yaitu countries ini melakukan tindakan, oke? Dimana penggunaan developing di sini udah benar. Selanjutnya untuk pilihan jawaban C, promotion ini merupakan sebuah noun yang berperan sebagai objek preposisi in. Dimana penggunaannya di sini juga sudah tepat. Kemudian untuk pilihan jawaban D, it di sini merupakan sebuah possessive adjective yang penggunaannya kurang tepat karena kalau teman-teman cermati, si possessive adjective it di sini menggantikan noun-nya developing countries. Oke, jadi si it di sini berperan menggantikan si developing countries, di mana developing countries ini merupakan sebuah noun dalam bentuk plural, sedangkan it di sini mengacu pada noun yang sifatnya singular. Oke, sehingga harusnya kita ubah it di sini menjadi possessive adjective yang mengindikasikan bentuk plural yang berupa their, agar struktur kalimatnya menjadi benar. Sehingga untuk soal nomor 29, jawabannya adalah yang D. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 30. Joseph Peller's novel Catch-22 satirized both the horrors of war as well as the power of modern bureaucratic institutions. Oke, teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A, satirize di sini merupakan sebuah verb dalam bentuk singular yang penggunaannya sudah tepat karena yang menjadi subjek dari kalimat ini adalah Joseph Heller's novel Catch-22 yang merupakan subjek dalam bentuk singular. Oke, jadi antara subjek dan verbnya di sini udah sesuai. Kemudian untuk pilihan jawaban B, horse di sini merupakan sebuah noun yang penggunaannya juga sudah benar. Selanjutnya untuk pilihan jawaban C, as well as. Di sini penggunaannya kurang tepat karena kalau teman-teman perhatikan di sini ada kata kunci berupa both. Oke, dimana kalau both itu harus berpasangan dengan and, bukan dengan as well as. Oke, jadi ingat kembali terkait dengan konjungsi berpasangan. Dimana kalau both ini berpasangan dengan and, bukan dengan as well as. Oke, jadi untuk soal nomor 30, struktur yang salah terdapat pada jawaban yang C, as well as ini harusnya kita ubah menjadi N. Nah, demikian pembahasan soal-soal tipe written expression yang diambil dari Complete Test 5 Longman. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.